Selamat malam kawan-kawan semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada sesi kedua kuliah umum kita yang bertema beragama dalam pergolakan budaya. Insya Allah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Bang Mahdi Mazhar membahas dan berdiskusi mengenai masalah sains, teknologi, dan agama. Sedikit perkenalan mungkin bagi yang belum pernah bertemu dengan Bang Ahmadi. Bang Ahmadi ini kalau kami menyebutnya filosof teknologi. Iya. Dulu beliau mengajar di jurusan Fisika ITB. Kemudian sekarang juga setelah purnawakti pensiun di ITB masih mengajar walaupun di subjek yang berbeda, yaitu masih psikologi transpersonal. Masih banget. Yang di UPI, psikologi transpersonal, dan juga mata kuliah di FSRD itu yang morfologi estetik, ya, itulah melompat. Ya, sudah siap, Bang? Oke, mungkin untuk menyingkat waktu saya persilakan kepada Bang Ahmadi. Tapi sebelumnya mungkin saya imbau bagi teman-teman mungkin yang masih di belakang, kalau tidak keberatan bisa maju sedikit ke depan, memberi tempat bagi kawan-kawan yang mungkin belum sempat hadir tepat pada waktunya. Oke, Abang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh panitia untuk membicarakan sains, teknologi, dan agama dalam for dari panitia. Ternyata topiknya itu adalah benturan nilai atau harmonisasi. Ada harmonisasi nilai atau benturan nilai antara sains, teknologi, dan agama. Buat saya susah untuk itu karena saya tidak pernah melihat itu benturan nilai itu. Karena itu saya akan menuliskan seperti persepsi saya tentang bagaimana posisi agama di zaman sekarang, zaman dulu atau nanti, bagaimana hubungannya dengan sains dan teknologi. Jadi kalau kita bicara sains dan teknologi, barangkali menurut menurut pengamatan kita atau pendapat kita yang kita diajarkan, yaitu bahwa sains dan teknologi itu berasal dari Yunani saja, ya. Jadi dari Barat. Karena itu saya mengambil satu dongeng dari Yunani tentang asal-usul api. Menurut mitologi itu, api adalah hasil dari pencurian Prometheus. Prometheus itu seorang anak dari Titan, atau dia yang Titan, saya nggak tahu itu, dari para dewa-dewa, dari dewa Vulcanus atau apa yang diambil api itu, lalu diserahkan pada seekor hewan yang namanya manusia. Kenapa? Karena kesalahan dari saudaranya, yaitu Epimetheus, yang tugasnya adalah membagikan keunggulan-keunggulan untuk setiap hewan. Jadi ketika itu kehabisan, masih ada ketinggalan seekor hewan yang bernama manusia. Wah, kakaknya itu kaget, tapi dia mempunyai solusi. Wah, gini aja, saya ambil api dari vulkan itu, kemudian kebijaksanaan dari Athena, terus dikasihnya itu ke
manusia, karena itu manusia itu terkenal sebagai Homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir, dan Homo faber, yaitu yang membuat alat peralatan, ya, peralatan untuk api. Itu adalah salah satu bentuk teknologi pertama, ya. Jadi dengan demikian dalam dongeng Yunani teknologi itu adalah curian dari dewa. Sementara itu menurut sastrawan Yunani, alfabet, huruf-huruf yang digunakan, alfa, beta, gamma, dan seterusnya, itu adalah diberikan oleh Cadmus, ya. Cadmus itu juga salah seorang tokoh mitologi Yunani yang nanti akan mendirikan kerajaan Thebe. Cadmus itu adalah yang entah dia belajar ke Fenisia, lalu dia mengajarkan alfabet itu dengan modifikasi urutan, bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Kebalik, dia bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Ya. Dia barangkali yang menganukan itu, dan mungkin hurufnya bentuknya pun agak berbeda-beda sedikit. Nah, dia pun juga didongengkan sebagai pewaris atau pengajar agrikultur atau pertanian pada orang Yunani, yang diambilnya juga dari orang Fenisia. Nah, jadi berarti Yunani itu sendiri bukan awal dari teknologi itu, tapi dia mengambil dari luar, yaitu Fenisia ada di Timur Tengah, ya. Jadi dari timur. Sekarang apa dampak dari penggunaan teknologi itu dengan ditemukannya huruf alfabetis? Maka kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yaitu sebetulnya apa sih kalimat yang kita ucapkan? Kan sebetulnya buat dari pikiran kita. Pikiran kita bisa dibekukan dalam bentuk tulisan yang linear, sehingga dengan demikian kita bisa berpikir tentang berpikir, karena pikiran yang satu yang dipikirkan, mau dipikirkan sudah kita tangkap duluan, ya, ditulis, wah kalau gitu ini salah atau betul atau benar, dan berpikir lagi. Dan Aristoteles lah yang kemudian merumuskan satu ilmu tentang berpikir yang disebut sebagai logika. Jadi itu adalah asal usul dari logika itu. Kemudian Aristoteles juga adalah bukan sekedar bapak logika, tapi bapak dari ilmu biologi, ya? Dan sebagai bapak dari ilmu biologi, dia membuat menggunakan logika untuk sistematik dari sekarang dikenal sebagai taksonomi di dalam biologi. Nah, kemudian juga